Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam program Tribun Baklak hari ini dengan tema Presiden 3 periode dari sisi hukum, menghadirkan narasumber pengacara kondang di Sulawesi Utara. Selamat sore Bapak Luki Skram, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat sore Pak David, selamat sore juga Tribuners. Ya. Beliau ini selain pengacara juga ketua organisasi masyarakat ya. Ya, betul sekali. Projo atau Pro Jokowi dulu ini. Pro Jokowi. Pro Jokowi. Pro Jokowi. Pak Luki, ini sekarang lagi ramai diperbincangkan jabatan presiden untuk 3 periode. Awal mulanya ini dari menteri-menteri Pak Jokowi sendiri yang mencetuskan semacam usulan, kemudian gayung bersambut dari parpol-parpol, dari Ketua Umum Golkar, bahkan PKB. Bagaimana sendiri kalau dari sisi konstitusi hukum negara kita ini Pak Luki? Ya, kalau saya melihat ini sah saja. Di Indonesia apa yang tidak mungkin? Mungkin apa aja bisa terjadi. Jadi memang dari awal ini diusulkan oleh Pak Bahlil, yang kebetulan beliau juga adalah Menteri Investasi Kepala BKPM, yang kemudian seperti David sampaikan tadi gayung bersambung, ikutlah ada Caimin yang wakil ketua DPR RI, yang juga adalah ketua umum PKB. Berlanjut lagi ada Pak Erlangga sebagai Menko Ekonomi, yang ketua umum Golkar. Berlanjut lagi ada Pak Zulkifli Hasan, ketua umum PAN. Dan terakhir Pak Luhut menyampaikan mempunyai big data bahwa masyarakat menginginkan perpanjangan jabatan selama 3 tahun atau ada 3 periode lah, kurang lebih seperti itu. Kan big data ini sudah disampaikan Pak Caimin juga yang lalu. Jadi ada kesamaan di situ. Kalau melihat dari sisi konstitusi, bahwa apa yang disampaikan mereka adalah harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 atau kata lain amandemen. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau kilas balik cerita yang lalu, waktu zaman Pak Harto. Pak Harto dan Presiden Soeharto maksudnya ini. Ya, Presiden Soeharto pada waktu itu. 32 tahun. 30 Presiden lebih. Soekarno lagi lebih. Jadi begini, masalah jabatan ini kan seru sekali. Waktu zaman kemerdekaan, setelah merdeka yang dibawa oleh Bung Karno masuk kepada kemerdekaan, istilahnya Soekarno langsung beli ini periode jabatan ini seumur hidup. Dia beli cash, menentukan bahwa dia adalah presiden seumur hidup. Tapi setelah dalam perjalanan dilakukan perubahan amandemen dan Bung Karno akhirnya jatuh juga. Muncullah Pak Soeharto. Pak Harto istilahnya membeli secara kredit setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun ada pemilihan, setiap 5 tahun ada pemilihan. Selama 32 tahun. Yang mengusulkan pemilihan terakhir Pak Harto untuk maju adalah Harmoko, yang pada waktu itu Ketua MPR RI dan juga Ketua Umum Golkar. Dan diikuti oleh ketua-ketua partai yang lain. Itu ada 2 cuma PDI dan Ada P3. PDI, ada P3, ada fraksi TNI Polri pada waktu itu. Menyampaikan ke Pak Harto bahwa rakyat menginginkan. Yang tadinya Pak Harto ragu, akhirnya Pak Harto oke. Setelah Pak Harto mencalonkan diri, terpilihlah dia. Dan masa jabatan terpendek, hanya 70 hari, tumbang. Jadi maksudnya Pak Luki istilahkan ini, kalau Jokowi mengikuti langkah Pak Harto yang harus hati-hati. bisa jadi tumbang begitu. Harus hati-hati. Kenapa? Yang meminta juga Pak Harto turun pertama kali adalah Ketua MPR RI. Harmoko dalam hal ini adalah orang yang pertama mengusulkan. Ya. Jadi, apabila terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 7, itu akan bisa terjadi seperti di zaman Soeharto yang lalu. Mungkin dalam tanda kutip, betul masyarakat menginginkan. Siapa sih yang tidak menginginkan Jokowi sekarang ini?
pasti banyak orang yang suka dengan Jokowi. Ya, kalau mau ditanyakan satu persatu kita nggak tahu benar apa tidak, tapi apakah Jokowi mau? Kalau menurut saya Jokowi itu menolak itu karena dia memberikan 3 alasan. Orang yang mau cari muka, orang yang mau menjerumuskannya dia, atau orang yang akan menampar dia. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena sebelum dia diangkat sebagai presiden, dia memberikan atau dia mengangkat sumpah. Bukan hanya sumpah, dia berjanji bahwa dia akan taat kepada peraturan, dia akan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, dan dia akan menjaga itu semua. Taat konstitusi. Taat konstitusi. Tapi begini Pak Luki, kan seperti yang Pak Luki bilang, di Indonesia sih ini apa yang nggak bisa dilakukan kan? Bisa jadi ini partai-partai misalkan ini sepakat mengamandemen ini sebelum pemilihan ini, entah seperti apa nanti. Terus belum selesai, ini kan sudah ada undang-undang pemilu yang tahun 2024 ini. Iya. Terus kalau belum selesai itu kosong jabatan presiden, ini bisa chaos nanti ini. Begitu ini cerita. Makanya sebelum masuk ke situ ya. Sebelum masuk ke situ. Presiden itu dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 tadi kan mengatakan kalau apabila diamandemen kan, di dalam sudah pernah diamandemen pasal 7 ini. Yang pertama dia berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi 5 tahun dapat dipilih kembali 5 tahun, dapat pilih-pilih lagi 5 tahun. Jadi 15 tahun begitu. Lebih dari itu bahkan. Oh. Itu sebelum diamandemen. Masyarakat waktu di saat amandemen kan harus ada sosialisasi ke masyarakat seluruh Indonesia. Masyarakat memberikan aspirasinya kepada DPR MPR RI. Maka dirubah lagi di amandemen pasal 7 itu yang berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan, jadi hanya 10 tahun. Sekarang akan dilakukan amandemen. Sah-sah saja, bukan tidak boleh, mungkin karena itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Tapi setelah dilakukan amandemen sekarang amandemen untuk perpanjangan 3 periode. Iya kan? Kalau dia 3 periode, berarti mereka harus melakukan perubahan terhadap itu, melakukan pemilihan seperti biasa, karena untuk 3 periode. Tapi itu agak mustahil. Ya. Jadi mungkin sekarang ini lebih ramai masa perpanjangan selama 3 tahun ke depan. Presiden Jokowi. Jabatan presidennya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 hanya mengatakan 5 tahun. Ditambah lagi 5 tahun hanya untuk 1 kali masa jabatan, berarti 10 kali. Tahun. Begitu dia berhenti di atas 10 tahun itu, tahun terakhir, selesai. Berarti yang selesai dengan presiden ini adalah para pejabat yang ada, menteri-menteri segala macam ini, plus DPR tingkat 2, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan MPR RI, serta DPD. Karena mereka hanya 5 tahun. Yang tidak diganti, yang tidak sesuai dengan itu adalah tinggal 2. TNI Polri. Ya mungkin TNI Polri, ya kita mengapresiasi, mereka akan menjaga kekosongan jabatan ini. Tapi, saya meminjam kata dari Pak Profesor Yusri Zamahendra senior saya, dia akan mengatakan masyarakat berhak untuk tidak mendengar pemerintah pada waktu itu karena terjadi kekosongan. Sudah tidak ada lagi pemerintahan itu karena sudah selesai. Apa yang akan terjadi? Bisa terjadi kaos, kekacauan. Kalau terjadi kekacauan, terlalu mahal harga nilai yang akan dibayar oleh bangsa ini. Kita lihat tahun 98 itu. Nilai rupiah pada waktu itu 2.500. Setelah terjadi kekacauan krisis ekonomi, dia naik 12.500, sekarang 14.500. Bandingkan itu. Pasti harga sembako akan naik lagi dan lain-lain banyak. Belum lagi kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan Presiden Jokowi menjabat. Presiden Jokowi aja menjabat dengan baik dan sedang membangun bangsa ini, masih diprotes, demonstrasi sana sini depan istana. Apalagi kok terjadi seperti ini. Pak Jokowi aja sebagai presiden diam,
Di belakang sudah jadi pembicaraan. Ini settingan dari Jokowi nih, supaya jadi panjang nih masa jabatannya. Padahal Jokowi sendiri di dalam beberapa kali pertemuan, termasuk dengan Projo, dia sudah katakan, wah ini jangan jadi lelucon. Dalam arti, ini jangan jadi ide grab-grab ini. For orang lain bilang grab-grab. Jadi, makanya Jokowi bilang, dia menolak untuk berikut itu. Seperti itu. Kalau Pak Luki, ini di akhir masa Presiden SBY juga kan ada desas-desus seperti itu kan, untuk bisa Pak SBY 3 periode. Nah, ini lagi Jokowi lagi seperti ini. Apa memang di Indonesia tidak ada tidak misalkan ini setelah presiden berikut jadi dia punya wacana lagi seperti itu. Ini bukan Pak Jokowi misalkan. Apa tidak ada kemungkinan untuk amandemen ini? Upaya untuk melakukan amandemen dari tahun ke tahun untuk masa periode jabatan presiden itu ada. Dan keinginan itu, kalau itu keinginan murni untuk bangsa ini, untuk mensejahterakan bangsa ini, ada kajian yang mengatakan presiden itu harus 3 periode baru bagus gitu. Ada kajian yang mengatakan bahwa kalau perpanjangan masa jabatan, rakyat Indonesia akan sejahtera. Ada kajian yang mendalam bahwa apabila masa periode 3 periode atau perpanjangan ini 3 tahun, akan stabil bangsa ini. Tidak ada kajian itu. Kalau kajian itu mengatakan demikian, dan seluruh rakyatnya Indonesia mengatakan, oke, setuju, sah kita buat amandemen. Amandemen yang dibutuhkan sekarang adalah amandemen untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, bukan melanggengkan sesuatu kekuasaan. Ini jadi oligarki kekuasaan, memuluskan oligarki, sekelompok orang tertentu. Kalau di negara-negara lain kan Pak Luki, seperti di Cina atau juga di Amerika, di Filipina. Kalau di Filipina kan dia 7 tahun untuk 1 periode. Kalau di Amerika 4 tahun, baru pemilihan lagi 4 tahun untuk 2 periode begitu. Nah, kalau di Cina kan dia ini nggak tahu seumur hidup kayaknya ini. Kalau dari sisi Pak Luki sendiri, kira-kira untuk presiden itu yang terbaik seperti apa sih masa jabatannya? Ini contoh begini. Ide untuk memperpanjang jabatan untuk periodisasi untuk jabatan presiden bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain juga terjadi. Contoh, kita memberikan contoh untuk perpanjangan periode jabatan itu yang jelas-jelas terlihat sekarang itu terjadi di negara-negara yang berhaluan sosialis komunis. Cina. Di Cina di bulan Maret 2018 itu Kongres Rakyat Nasional yang dikuasai oleh komunis itu sudah sepakat untuk menghapus masa jabatan presiden. Dan bahkan pada saat itu Xi Jinping diangkat menjadi presiden seumur hidup. Bayangkan, dia menjadi presiden seumur hidup. Dan ingat, pada tahun yang sama di Rusia Vladimir Putin memenangkan pemilu untuk keempat kalinya setelah mengubah konstitusi. Ya. Di Korea Utara seumur hidup. Di Kuba demikian juga, begitu panjang, tidak bisa dibatasi. Bolivia ada Morales di sana. Sama juga, yang akhirnya Morales tumbang juga kan, karena campur tangan mungkin dari asing. Ini kan terjadi di negara-negara yang berhaluan sosialis komunis. Tapi tidak tertutup, tapi ada juga negara-negara lain masa periodenya itu diperpanjang atau cukup panjang masa periodenya, bisa 4, 5, 6 tahun, 4, 5, 7 kali gitu. Kali 5 atau kali 4 atau kali 7 bahkan atau kali 10. Tapi itu ada di negara-negara dunia keempat. Bukan negara dunia ketiga lagi, tapi negara-negara miskin yang ada di Afrika. Dan sekarang ini berjalan. Tapi di sana kan tidak ada perlawanan. Masyarakat hanya menerima saja. Nah, tadi David tanyakan bagaimana kalau di Amerika 4 tahun tapi hanya untuk 2 periode. Amerika negara maju, demokrasinya sudah berjalan dengan baik. Begitu juga di Filipina. Filipina dia mengacu kepada apa yang terjadi di Amerika, cuma dia 7 tahun.
Mungkin di Indonesia kenapa 5 tahun? Karena mungkin sudah ada kajian pada waktu itu untuk 5 tahun adalah waktu yang cukup panjang dan diperpanjang lagi untuk tahun atau periode kedua 5 tahun lagi. Untuk 10 tahun ini jabatan seorang presiden dia bisa berbuat banyak untuk kemajuan bangsa ini. Secara sosiologis budaya masyarakat Indonesia ini mungkin merasa cukup seperti itu pada waktu itu ya. Sekarang mau diperpanjang apalagi gitu. Ah, kalau Pak Luki sendiri kan dari Projo, ini kira-kira ada mengendus sesuatu enggak dari isu-isu yang diembuskan ini? Bahkan ini mungkin yang paling didukung oleh partai-partai Jokowi sendiri ini. Partai-partai pendukung. Partai-partai pendukung Partai-partai Jokowi. pendukung, bukan partai Iya. pengusul ya. Partai pendukung. Jadi begini, kalau kita melihat, mungkin ada sesuatu di situ. Sesuatu yang diusulkan, pasti ada yang menguntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Orang yang mengusulkan. Ya, karena dalam posisinya mereka kan. Siapa yang dirugikan? Ya masyarakat. Kenapa masyarakat dirugikan? Karena hak demokrasinya mereka terpangkas. Kenapa terpangkas? Terjadilah kemunduran, kemerosotan demokrasi di Indonesia. Sekarang David umur 40-50 tahun. 40 tahun. Untuk masuk ke di dalam roda pemerintahan berikut ini, mau entah menjadi apa, kan tertunda. Karena ada kelompok ini gitu yang ingin menguasai. Itulah yang kita katakan tadi. Ya ini sebagai oligarki, memuluskan oligarki. Jangan sampai terjadi itu. Apa mungkin karena yang partai-partai ini kan mungkin belum ini ada survei terus calon-calon mereka, ketua umum mereka belum kuat di pemilu 2 tahun lagi, sehingga mencoba tetap melanggengkan ini masih dulu Pak Jokowi sambil kita terus cari orang terbaik, atau bagaimana Pak Luki? Tidak tertutup kemungkinan itu pertanyaan akal tuh. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena kalau melihat dari survei sekarang ini yang mendominasi ini bukan selain Pak Prabowo, yang para pengurus inti partai itu tidak ada lagi. Iya. Sesudah Pak Prabowo ada Pak Ganjar, sesudah Pak Ganjar ada Pak Anies, ada Ridwan Kamil, ada yang lain-lain. Tidak ada ketua umum partai selain Pak Prabowo yang ada di situ. Seperti itu. Itu mungkin bisa aja seperti itu. Itu kan analisa kita. Tapi ya sekali lagi saya bilang, kalau memang hal seperti itu adalah konsekuensi dari politik. Jangan dikorbankan rakyat ini gitu. Dengan memperpanjang jabatan, mempersiapkan orang lain gitu. Rakyat perlu untuk kelangsungan hidup, stabilitas yang terjadi gitu. Kalau misalkan pun diperpanjang, apa yang Pak Luki prediksi ini ke depannya? Kalau seperti tadi misalkan untuk 3 tahun sambil membuat konstitusi yang baru. Belum tahu ini 3 tahun ini bagaimana nanti undang-undang sementara atau apa mau dipakai itu. Cara satu-satunya untuk memperpanjang masa jabatan atau periodisasinya ini ditambah, itu hanya ada amandemen. Tapi kalau dipaksakan amandemen, itu harus dirubah aturan turunan daripada itu. Ada undang-undang pemilunya, ada undang-undang MD3-nya, dan yang lain-lain. Kan sudah KPU akan terbentuk ini kan, sudah terpilih. Bawaslu sudah terpilih. Bulan Agustus, kalau tidak salah, sudah mulai tahapan pemilu. Kalau tahapan pemilu sudah berjalan tidak bisa dihentikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi terlalu mahal harganya akan dibayar bangsa ini hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan dan penambahan periode masa jabatan presiden. Gitu ya. Terus kalau Pak Jokowi sendiri kan dalam beberapa kesempatan dia ini sudah mengatakan bahwa taat dari konstitusi kita, negara NKRI kita. Terus Pak Luki begini, ini Projo dulu kan ini salah satu yang mendukung Jokowi di luar partai-partai kan. Terus kalau secara Projo sendiri
kalau Pak Jokowi 3 periode, setuju tidak untuk dari Projo sendiri? Jangankan 3 periode, 10 periode pun Projo akan dukung Pak Jokowi. Kenapa? Ya namanya Projo Jokowi, apa disampaikan Pak Jokowi kan kita ikutin. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya Pak Jokowi maupun Projo tidak mau menabrak konstitusi. Pasti akan timbul pertanyaan, kalau dirubah amandemen, Pak Jokowi kami yakin, Projo yakin 100.000% bahkan tidak menghendaki adanya perubahan itu, dan dia tidak mau untuk menjabat atau memperpanjang masa jabatannya dia. Karena Pak Jokowi maupun Projo, apalagi Pak Jokowi, tidak mau ada catatan hitam di akhir masa jabatan daripada Pak Jokowi. Sekarang ini semua orang tahu Pak Jokowi adalah presiden yang membangun di mana-mana. Orang bisa katakan dia presiden jalan tol lah, apa semua, tapi itu untuk kemajuan bangsa. Dan kita tidak bisa menutup mata pembangunan yang berkesinambungan oleh Pak Jokowi. Kita udah lihat di mana-mana kinerjanya. Makanya orang berkeinginan mungkin 3 periode lah, perpanjang lah, mungkin seperti itu. Tapi akan jadi catatan kelam apabila dia memperpanjang masa jabatan maupun dia mengiakan periode 3 periode. Ya. Sama seperti Pak Harto dulu. Pak Harto kita sebut sebagai bapak pembangunan. Apakah sekarang orang masih mengingat dia sebagai bapak pembangunan? Tidak lagi. Orang hanya mengingat dia sebagai smiling general. Jenderal yang senyumnya sangat manis. Seperti itu aja. Tapi sebagai bapak pembangunan orang sudah tidak melihat lagi ke sana. Jadi apa yang dibangun Pak Jokowi untuk demokrasi di Indonesia yang menjadi role model di dunia, karena salah satu negara demokrasi terbesar di dunia adalah Indonesia. Ya. Pembangunan yang dia sudah lakukan dari Sabang sampai Merauke. Di Sulawesi Utara jalan tol, terang ada jalan tol. So ada waduk lagi, ada penambahan waduk, dan masih banyak lagi yang akan dibangun sama Pak Jokowi di Indonesia. Nah, orang tidak akan melihat lagi ke depan itu. Karena ada catatan hitam, catatan kelam yang terjadi di akhir masa jabatannya dia. Yaitu yang Projo juga menjaga itu. Apa mungkin ini Pak Luki mengikuti ini maksudnya ada yang selintingan kalau seperti di Cina, negaranya kuat, pembangunannya lebih hebat kalau presidennya lama gitu. Terkendali, terpusat. Nah, itu bagaimana itu? Kita yakin di Indonesia banyak juga Jokowi yang lain. Banyak orang hebat di Indonesia yang bisa menggantikan Jokowi ke depan. Karena kalau Jokowi bertahan sekian lama, orang yang pintar yang akan naik untuk posisi menteri atau apa akan tertahan karena ada kelompok tertentu yang menginginkan, oh ini harus orang kita ini yang harus jadi. Tapi kok dengan Jokowi, dengan legowo, orang Jawanya bilang, orang Manado bilang dengan besar hati, dia tidak menerima itu dan dia tidak haus akan kekuasaan, dia tidak tergiur dengan apa yang diiming-imingi, maka orang akan melihat Jokowi hebat. Kenapa? Karena dia memelihara demokrasi dan dia memberikan kesempatan untuk generasi muda, terjadi regenerasi di bangsa ini. Nah, seperti itu. Banyak orang hebat di Indonesia. Banyak yang harus diberikan kesempatan. Artinya menjaga alam demokrasi ini tetap tumbuh subur terus begitu. Alam demokrasi dan regenerasi bangsa. Nah, Pak Luki, kalau ini kan kalau Projo ini kedepannya Projo ini yang mendukung Pak Jokowi ini kedepannya kan ini sebagai ormas kan? Ormas. Berikut lagi Pak Jokowi kan tidak maju. Projo ini bagaimana ke depan? Di bulan Mei, Projo akan melakukan rakernas di Magelang. Di Magelang di Candi Borobudur. Itu akan bulan Mei tahun ini. Bulan Mei tahun ini. Itu akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Tema daripada rakernas kita, rakernasnya Projo, menentukan haluan baru. Mungkin akan terjawab setelah rakernas. Projo itu mau kemana? Seperti itu. Karena Projo ini termasuk ormas terbesar yang mendukung Jokowi. Ya, jadi Projo cukup seksi untuk hal ini. Tapi kalau jadi partai, kira-kira mau mengusung apa ini? Ini misalkan ya. Misalkan, kalau untuk menjadi partai, kalau kita berangan-angan,
mungkin masih jauh dan tidak bisa untuk mengusulkan dalam waktu dekat ini karena proses pemilu sudah mau berjalan. Seandainya mau jadi partai dipersiapkan untuk berikut, tapi saya lihat tidak mungkin karena kita hanya sebagai ormas yang mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sekarang ini. Nah, kalau Pak Jokowi sudah tidak ada lagi, tentu bisa ganti nama mungkin. Jadi pro David Atau pro Prabowo. betul. Orang bilang Projo semua ganti Prabowo Jo. Tapi itu orang bercanda karena masih ada yang lain-lain. Nah, ini Pak Luki, kalau di di Indonesia kan ini yang tadi Pak Luki bilang itu yang terbaik sekarang yang sekarang ini yang pemilihan 5 tahun, kemudian periode lagi untuk 2 kali 5 tahun. Kalau misalkan ini Pak Luki Pak Jokowi misalkan ini misalkan ya nanti tak kuasa menolak semua dukungan desakan daripada ini. Apa yang akan bisa Pak Luki prediksi terjadi ke depannya ini? Saya tidak mau berandai-andai untuk itu karena saya tahu Pak Jokowi tidak mau. Jadi saya yakin itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi ya. Iya. Tapi kalau dari Pak Luki sebagai ini yang terjadi misalkan kalaupun dia terima seperti apa? Tidak. Kita akan mengawal bangsa ini supaya tetap stabil. Tetap stabil. Karena seandainya itu terjadi, saya juga tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi saya bilang saya tidak mau berandai-andai karena Pak Jokowi tahu pasti negara ini akan kemana apabila itu terjadi, makanya dia tidak mau. Gitu. Apa ini hanya dari segelintir elit yang di sekelilingin Pak Jokowi yang tetap ingin melanggengkan kekuasaan mereka, bisnis mereka juga lancar. Apa ada juga seperti itu? Kalau untuk itu semua ingin berkuasa. Karena kekuasaan itu adalah satu hal yang membuat orang ketagihan. Ya, kalau dia memerintah dia kan ketagihan di situ. Jadi bagaimana cara pun mereka akan supaya ya tetap dalam lingkaran kekuasaan. Kemungkinan itu terjadi. Itu. Hanya dengan Jokowi lagi mereka tetap di lingkaran situ terus ya. gitu. Dan itu disadari mungkin oleh Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi tidak mau lagi. Dan Pak Jokowi kan dari generasi muda sebenarnya. Jadi Pak Jokowi juga berdasarkan pengalamannya dia mau memberikan kesempatan buat terjadi regenerasi kepemimpinan bangsa. Seperti itu. Oke. Kalau ada saran-saran dari Pak Luki untuk bangsa ini, Pak Luki biar didengar mungkin oleh parpol maupun elit-elit kekuasaan. Ini berkaitan dengan amandemen. Kita mau sampaikan bahwa tadi kita kasih contoh di Cina, di Rusia, di Bolivia, di Kuba itu terjadi. Dan Korea Utara apalagi, diktator yang muncul. Diktator itu lahir dari kekerasan, kudeta, atau dengan cara-cara yang tidak demokratis. Kalau kita mau sampaikan, jangan sampai terjadi kudeta terhadap konstitusi kita. Yaitu memaksakan amandemen hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai itu. Kalau itu yang akan terjadi, maka hal-hal yang tidak diinginkan bangsa ini bisa juga terjadi. Nah, stabilitas akan terganggu. Perekonomian rakyat bangsa ini akan terganggu. Sebaiknya kita hindari itu. Tapi Tribuners, saya yakinkan bahwa Pak Jokowi tidak akan menerima perpanjangan maupun 3 periode. Jadi tidak usah khawatir. Dan yang berikutnya, stoplah kegaduhan ini. Kegaduhan mengenai periodisasi presiden ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Karena rakyat ini tidak perlu gaduh, bangsa ini tidak perlu gaduh. Rakyat membutuhkan ketenangan. Ketenangan dalam hal apa?
Minyak goreng aja sekarang susah. Lebih baik kita pikirkan minyak goreng dari mana. Jangan minyak goreng itu kelangkaan terjadi, ternyata partai-partai bagi-bagi minyak goreng. Ini berarti ada yang borong ini buat partai kan? Ya itu yang kita harus pikirkan. Pemulihan ekonomi setelah pandemik. Pimpinan-pimpinan negara ini, bangsa ini, itu aja yang dipikirkan, jangan buat kegaduhan lagi. Seperti itu. Oke. Tapi sah-sah saja kan, misalkan Pak Luki ada yang bersuara inginkan amandemen, ini di alam demokrasi. Sah aja, ini alam demokrasi. Tapi jangan memaksakan itu. Oke, demikian Tribuners bincang-bincang sore hari ini bersama Pak Luki Skram, Sarjana Hukum, Master Hukum, sekaligus pengacara, Ketua Projo di Sulawesi Utara. Nanti kita bertemu lagi dalam Tribun Baklak edisi selanjutnya. Terima kasih.